kita akan membahas metode WP atau metode weighted product. Baik, lebih efisiennya waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama, weighted product atau yang lebih dikenal dengan metode WP. Metode ini menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dimakatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan oleh Bishop 2006. Dan juga proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Baik, buat tahapan metode WP, yang pertama menentukan kriteria dan alternatif. Yang kedua, memberikan bobot kepada masing-masing kriteria. Dan ketiga, melakukan normalisasi bobot. Keempat, menentukan nilai vektor S. Kelima, menentukan nilai vektor B. Dan yang terakhir, melakukan perankingan berdasarkan nilai terbesar. Untuk penjelasan tahapan sebelumnya, yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan atau CI dan alternatif atau AI. Yang kedua, menentukan nilai bobot pada masing-masing kriteria. Yang ketiga, melakukan normalisasi bobot dengan total bobot harus dijadikan nilai 1 dengan persamaan sigma NJ sama dengan 1, WJ sama dengan 1. Yang keempat, menentukan nilai faktor S dengan persamaan nilai S sub I sama dengan hasil perkalian dari X sub IJ berpangkat W sub J untuk J sama dengan dari 1 sampai N. Dan untuk penjelasannya, S menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor S, X menyatakan nilai kriteria, W menyatakan bobot kriteria, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, N menyatakan banyaknya kriteria. WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Yang kelima, menentukan nilai vektor V dengan rumus FI sama dengan hasil perkalian XIJ pangkat WJ dan J sama dengan 1 sampai N dibagi perkalian hasil XJ bintang pangkat WJ dan dari J sama dengan 1 sampai N. Untuk penjelasannya, V menyatakan preferensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor V, X menyatakan nilai kriteria, W menyatakan bobot kriteria, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, dan N menyatakan banyaknya kriteria. Dan juga menentukan nilai vektor V sama seperti rumus sebelumnya, sederhananya seperti FI sama dengan SI dibagi dengan jumlah S1 tambah S2 tambah S3 sampai S seterusnya. Dan 6, hasil akhir diperoleh dari proses perankingan, yaitu dari hasil nilai vektor V sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik, AI sebagai solusi. Dan selanjutnya soal, yaitu suatu perusahaan ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 Ngemplak, A2 Kalasan, A3 Kota Gede. Dan juga ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu C1 jarak dengan pasar terdekat, C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, C5 harga tanah untuk lokasi. Dan untuk tingkat kepentingan setiap kriteria juga dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Dan pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, dan 0,15. Dan juga tabel nilai alternatif di setiap kriteria A1, A2, A3 dengan kriteria C1, C2, C3, dan C4, C5 nilainya sudah ada di data tersebut. Nah, terakhir, kategori setiap kriteria, yaitu kriteria C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi dan C4 jarak dengan gudang yang sudah ada adalah kriteria keuntungan atau yang biasa disebut dengan benefit. Yang kedua,
kriteria C1 jarak dengan pasar terdekat, C3 jarak dari pabrik, dan C5 harga tanah untuk lokasi adalah kriteria biaya atau yang lebih dikenal dengan cost. Baik, buat penyelesaian di soal sebelumnya, yaitu di sini sudah ada data beserta ada 5 kriteria yang menjadi acuan untuk pengambilan keputusan dan juga sudah lengkap dengan nilai bobotnya. Jadi yang pertama, menentukan nilai kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5 di setiap alternatif. Setelahnya, nilai bobot. Nah, kenapa di sini nilai bobotnya ada yang min? Karena C1 itu cost statusnya, yang C2 benefit, C3 cost, C4 benefit, dan C5 cost. Maka di setiap status cost, maka nilainya harus min. Jadi buat menentukan nilai vektor S, yaitu dengan rumus nilai kriteria dipangkatkan dengan nilai bobot. Seperti C1 dipangkatkan dengan nilai bobot C1, kriteria C2 dipangkatkan dengan nilai bobot C2, C3 dipangkatkan dengan nilai bobot C3, C4 dipangkatkan dengan nilai bobot C4, dan C5 dipangkatkan dengan nilai bobot C5, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Begitu juga dengan S1, S2, dan S3. Nah, untuk menentukan nilai vektor V, yaitu dengan rumus S1 dibagi dengan jumlah vektor S, yang seperti rumus S1 dibagi dengan S1 tambah S2 tambah S3, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu juga dengan V1, V2, dan V3. Nah, nilai sudah ditemukan, maka kita akan mencari nilai yang terbesar dengan menggunakan grafik. Maka nilai terbesar ada di V2. Nilai terbesar kedua yaitu V1. Maka hasil akhir dari soal kali ini yaitu V2 dengan nilai terbaik atau terbesar.